Halo, ketemu lagi bersama saya Adrian Iman Pratama. Seperti biasa, kali ini saya akan membahas soal berita yang ngeri-ngeri sedap, sedang viral menjadi perbincangan di media sosial, eh, yakni soal berita terkait bisnis PCR. Nah, ini ada berita eh, yang mengatakan yang menyebut nama Luhut dan Erick Thohir disebut terlibat bisnis PCR. Nah, sebelum saya bacakan berita ini, saya ingin uh, menanggapi dulu terkait soal bisnis PCR ini. Dari awal sebetulnya saya itu selalu mengatakan tes-tes PCR ini seharusnya digratiskan, ya bukan dihapus, digratiskan saja. Karena saya melihat ini menjadi ladang bisnis oleh para oligarki atau para pengusaha, dan ujung-ujungnya yang selalu disusahkan adalah rakyat. Jadi kita bukan bermaksud untuk menghalang-halangi kinerja pemerintah untuk berusaha untuk mengatasi pandemi ini, tapi kita melihat di situ karena memang ada peluang atau sangat jelas ada peluang besar terjadi bisnis di sana. Maka saya dari awal berharap dan selalu menyuarakan agar tes PCR ini digratiskan saja, begitu kira-kira. Nah, kemudian belakangan menjadi polemik karena aturan ini terus-menerus berubah, ya mengalami perubahan, bahkan beberapa kali mengalami perubahan. Nah, ini ada berita dari demokrasi.id yang menyebutkan nama Luhut dan Erick Thohir disebut terlibat bisnis tes PCR. Saya akan bacakan. Sejumlah nama menteri negara disebut-sebut terafiliasi dengan bisnis tes COVID-19, baik PCR maupun antigen. Ternyata antigen juga. Hal itu diungkapkan mantan Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI, Agustinus Edi Kristianto. Lewat akun Facebook pribadinya, Edi menyebut nama menteri yang terlibat dalam bisnis tes PCR antara lain Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir. Kedua menteri ini diduga terlibat dalam pendirian perusahaan penyedia jasa tes COVID-19 PT Genomic Solidaritas Indonesia GSI. Menurut Edi, PT GSI lahir dari PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtera. Anak PT TBS Energi Utama Tbk Toba yang sebagian kecil sahamnya dimiliki oleh Luhut. Selain itu, PT GSI juga dilahirkan oleh PT Yayasan Adaro Bangun Negeri yang berkaitan dengan PT Adaro Energi Tbk Adro. 6,18% sahamnya dimiliki Boy Thohir yang tak lain adalah saudara dari Erick Thohir. Gunakan akal sehat. Seorang Menko Marites merangkap jabatan sebagai koordinator PPKM. Ya, seperti kita ketahui, Luhut ini beberapa kali ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk menjadi atau leading sektor dalam penanganan pandemi ini. Ya, dia pucuk pimpinan dalam hal kebijakan COVID-19 dan investasi. Lalu seorang Menteri BUMN merangkap Ketua Tim Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Menteri Kesehatannya bekas Wakil Menteri BUMN, tapi menteri itu ternyata terafiliasi. Ada kaitannya dengan PT Genomic Solidaritas Indonesia, tulis di Senin tanggal 1 November 2021. Edi merinci saham PT GSI dipegang oleh Yayasan Indika untuk Indonesia 932 lembar, Yayasan Adaro Bangun Negeri 485 lembar, Yayasan Northstar Bakti Persada 242 lembar, PT Anaria Kreasi Nusantara 242 lembar, PT Modal Ventura
YCAB 242 lembar, dan PT Perdana Multikasi 242 lembar, PT Toba Bumi Energi 242 lembar, PT Toba Sejahtera 242 lembar, dan PT Kartika Bina Medika Tama 100 lembar. Yayasan Indika untuk Indonesia berkaitan dengan PT Indika Energi Tbk Indi yang dipimpin Ketua Umum Kadin Asrat Rashid sebagai Direktur Utama. Luar biasa. Kemudian Yayasan Norstar Bakti Persada berkaitan dengan Norstar Group yang dipimpin Patrick Waluyo, seorang bankir yang juga menantu dari PT Rahmat bersama Glenn Sugita sebagai pembina yayasan. Patrick juga menjadi pemegang saham Gojek Tokopedia Goto, PT Bluebird Tbk Bir, PT Bank Jago Tbk atau PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk, Sentra Tama Telekomunikasi Indonesia, dan PT Trimega Sekuritas Indonesia Tbk. Itu semua jelas bisnis. Badan hukumnya saja PT. Tujuan PT adalah laba. Ingat, bukan masalah orang dilarang berbisnis, tapi lihat dulu posisi siapa yang berbisnis. Sangat tidak bermoral menjadikan jabatan publik sebagai pintu masuk untuk berbisnis, memanfaatkan masa pandemi yang menyusahkan rakyat, tegas Edi. Edi meminta DPR untuk segera menindaklanjuti dugaan ini, namun dia pesimistis sebab DPR hari ini juga terlalu banyak bertindak sebagai koalisi pemerintah. Iya, memang DPR khususnya di periode kedua pemerintahan Pak Jokowi ini terlihat seperti bukan lagi seperti pengawas pemerintah, tapi berkoalisi dengan pemerintah. Jadi apa yang diwacanakan pemerintah itu hampir 100% gol di DPR. Kenapa demikian? Karena kursi di parlemen itu, kursi di DPR itu hampir dikuasai oleh pendukung, hampir dikuasai oleh pemerintah. Ya, jadi kursi di DPR itu mayoritas pendukung pemerintah. Padahal kalau kita bicara soal sistem tata negara ketatanegaraan itu kan DPR ini kan sebagai legislatif. Jadi dia harus mendapat mandat dari rakyat untuk mengontrol pejabat eksekutif, melakukan tugasnya sebagai check and balances untuk pemerintahan, pemegang atau pelaksana proyek, pemegang kekuasaan eksekutif. Edi meminta DPR untuk segera menindaklanjuti dugaan ini, apalagi pasca revisi Undang-Undang KPK yang menempatkan KPK sebagai rumpun kekuasaan eksekutif. Ya, ini juga luar biasa, ternyata beliau menyinggung soal revisi Undang-Undang KPK, dan saya juga termasuk memprotes ini dan tidak setuju soal revisi Undang-Undang KPK itu karena sangat melemahkan KPK. KPK menjadi tumpul dan kegiatannya berubah menjadi sekadar klub sepeda di sela rapat di Hotel Bintang 5. Ini kan kemarin kan pimpinan KPK sempat melakukan rapat di hotel mewah, jadi itu yang disorot oleh publik. Sebelumnya Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kesehatan dan Keadilan juga menduga sedikitnya ada lebih dari 23 triliun perputaran uang dalam bisnis tes PCR di Indonesia. Luar biasa kan, karena memang bisnis PCR ini memang sangat menyulitkan, dan mau tidak mau orang yang katakanlah misalnya mau melakukan perjalanan ke luar kota itu dengan menggunakan moda transportasi lewat pesawat itu harus tes PCR. Dengan total potensi keuntungan yang didapatkan adalah sekitar Rp 10 triliun lebih. Koalisi Masyarakat Sipil ini terdiri dari Indonesia Corruption Watch, ICW, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI, Lokataru, dan Lapor COVID-19. Angka ini akan semakin meningkat seiring dengan kebijakan pemerintah mewajibkan tes PCR untuk syarat penerbangan domestik dan akan diperluas ke transportasi umum lain pada libur akhir tahun. Nah, kita akan lihat nanti ini pada libur akhir tahun ini, Desember tahun baru ini, apakah kembali
Ini karena kan orang akan pasti banyak yang pulang kampung lagi, apakah bisa kemudian diperketat lagi seperti misalnya tes PCR harus memakai PCR atau antigen apa segala macamnya, kita akan lihat nanti. Dan kalau memang kemudian itu diperketat, jadi masuk akal kalau kemudian orang semakin berpikir bahwa ini memang bisnis, termasuk saya, karena saya melihatnya dari situ. Kemudian ini ada bantahan jubir Menteri Luhut. Ya. Juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Jody Mahardi, membantah Luhut terlibat dalam bisnis tes PCR melalui perusahaan penyedia jasa tes COVID-19 PT Genomic Solidaritas Indonesia. Ya, kalau jubirnya ini kan jubir menteri, kemudian dia membantah ini terkait soal masalah yang melibatkan atau bersifat pribadi oleh Pak LBP. Padahal negara membayar itu untuk urusan-urusan negara, artinya publik, bukan urusan pribadinya Pak Luhut Binsar Panjaitan. Tapi mereka ikut bahkan pasang badan di situ membela Pak Luhut. Ini saya tidak perlu bacakan karena ya apapun bantahannya itu pasti ujung-ujungnya akan membela bosnya, membela pimpinannya. Nah, kenapa kemudian menurut tadi saya bilang ini ngeri-ngeri sedap, karena ini kan kemudian sudah diangkat ke publik, artinya sudah ada YLBHI yang mengangkat ke publik, dan Koalisi Masyarakat Sipil Keadilan dan Kesehatan Indonesia. Jadi ini sangat penting karena publik melihat ini kan ada konflik of interest. Jadi di mana pejabat itu terlibat bisnis, apalagi di situasi seperti sekarang ini. Jadi ketika rakyat sedang kesulitan karena pandemi ini, kita semua kesulitan, kemudian ada pejabat negara yang diduga sahamnya ada di situ terlibat oleh program ini. Ini yang kemudian orang beranggapan bahwa dan tidak salah juga orang beranggapan bahwa Pak Luhut misalnya atau Pak Erick Thohir itu terlibat bisnis PCR karena di situ ada sahamnya. Jadi kalau menurut saya sebagai pejabat publik atau pemegang kekuasaan, dia tidak seharusnya ada dalam lingkungan itu karena untuk mencegah yang namanya konflik of interest. Jadi ada publik menilai ada dugaan penyalahgunaan wewenang kekuasaan di situ, etika moralnya itu. Padahal Pak Jokowi selalu mewacanakan atau menggelorakan soal pemerintahan yang baik, good government. Tapi kalau kemudian para menterinya ini terlibat atau sahamnya ikut berbisnis juga, justru ini bertolak belakang. Dan jangan salah, saya selalu mengatakan bahwa Pak Jokowi itu orang baik. Sayangnya beliau dikelilingi oleh para oligarki. Jadi ada cukup banyak kekuasaan atau ada cukup banyak oligarki yang ada di sekitaran Pak Jokowi, dan itu menyulitkan Presiden Jokowi untuk mengambil kebijakan karena oligarki ini ada di sekelilingnya dia, pendukungnya beliau. Jadi inilah yang menyulitkan Pak Jokowi. Makanya kita sering mengkritik, saya sering mengkritik beliau karena itu. Jadi bukan pribadinya Pak Jokowi yang saya kritik, tapi kebijakannya. Kenapa harus dikritik? Karena beliau ini kan pejabat publik, artinya pemimpin kita, orang nomor 1 di Indonesia, jadi terkait hidup banyak orang. Dan selalu saya katakan bahwa yang namanya pejabat itu harus dikritik. Kenapa harus dikritik? Karena dia memegang kendali terkait hidup banyak orang, terkait hidup masyarakat, dan dia digaji oleh pakai duit rakyat. Itulah kenapa
harus dikritik. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang mungkin alergi terhadap pandangan-pandangan saya selama ini terhadap pemerintah, itu tidak ada masalah, tapi kita bisa berbagi informasi atau berbagi ilmu, karena itulah pemahaman saya. Sebagai negara demokrasi, kita ini wajib untuk kritis, artinya kita juga hak kita untuk berbicara juga dilindungi oleh konstitusi. Jadi tidak ada salahnya, tapi kemudian kalau katakanlah teman-teman juga tidak sepakat karena mungkin teman-teman melihat dari sudut pandang yang berbeda, menurut saya itu sah-sah saja. Kita bisa diskusikan soal ini. Jadi itulah alasan saya kenapa, dan saya katakan bahwa saya tidak hanya kritis kepada pemerintahan Pak Jokowi, tapi saya mulai belajar soal politik atau pemerintahan itu sejak dari zaman Pak SBY. Jadi saya juga berkali-kali atau selalu tidak sepakat ketika Pak SBY menaikkan BBM waktu itu. Dan jangan salah, PDIP yang waktu itu oposisi itu mengkritik keras Pak SBY ketika ingin menaikkan BBM lagi. Jadi soal jangan sampai pandangan teman-teman bahwa ketika kita mengkritik pemerintah, kita membenci pemerintah atau kita membenci pribadi. Tidak ada hubungannya, tidak ada urusannya dengan pribadi beliau. Jadi jangan sampai salah paham, karena kita mengkritik itu jabatannya. Jadi dia posisinya sebagai pejabat publik itu yang kita kritik. Sebagai pemimpin itu yang kita kritik. Itu yang saya kritik. Dan bahkan bupati di Mamasa juga itu saya kerap mengkritiknya, termasuk juga kepala desa di kampung saya biasa kritik. Dan itulah saya, kenapa harus dikritik? Karena kembali lagi bahwa pemimpin atau pejabat itu harus dikritik karena dia memegang kekuasaan terkait hidup banyak orang. Beda kalau katakanlah saya pribadi. Kalau saya pribadi atau rakyat itu katakanlah misalnya salah jalan, yang dirugikan bukan publik, bukan masyarakat umum, bukan orang banyak. Dia sendiri yang akan menanggung resikonya. Tetapi kalau pemimpin kita salah jalan atau salah mengambil kebijakan, yang dirugikan kita semua. Nah, seperti yang tadi yang saya bacakan itu soal bisnis tes PCR itu kan karena yang mungkin ada kesalahan dalam pengambilan kebijakan Pak Jokowi, akhirnya rakyat ini disusahkan. Jadi kita mau kemana-mana sangat ribet, harus tes PCR, sementara ada pejabat yang diduga terlibat di situ. Nah, jadi itulah kenapa saya bilang berita ini terkait soal bisnis PCR, dugaan bisnis tes PCR ini ngeri-ngeri sedap, karena melibatkan seorang menteri atau pejabat publik di ring satu istana, yaitu diduga ada Pak Luhut Binsar Panjaitan dan Pak Erick Thohir. Itu saja yang saya ingin bahas. Terima kasih.